Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Syam Nizra. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Hinduisme. Yang pertama itu filsafat Hinduisme. Filsafat Hinduisme adalah cabang filsafat yang muncul dari ajaran agama Hindu. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang konsep seperti karma atau hukum sebab akibat, reinkarnasi atau kelahiran ulang, dharma atau tugas moral, moksha atau pembebasan spiritual, dan banyak lagi aspek lainnya dalam agama Hindu. Filsafat Hinduisme mencoba menjelaskan makna hidup, alam semesta, dan eksistensi manusia melalui landasan dan spiritualnya. Adapun konsep dan prinsipnya yaitu ada 10. Yang pertama, Atman. Atman adalah konsep dalam filsafat Hinduisme yang mengajarkan bahwa setiap individu memiliki jiwa yang abadi dan tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Moksha. Tujuan tertinggi dalam filsafat Hinduisme adalah mencapai moksha, yaitu pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Tattva merupakan konsep pencarian kebenaran yang hakiki dalam filsafat Hinduisme. Tattva dalam agama Hindu dapat diserap sepenuhnya oleh pikiran manusia melalui beberapa cara dan pendekatan yang disebut dengan Pramana Darsana. Darsana, filsafat Hinduisme atau darsana merupakan proses rasionalisasi dari agama dan merupakan bagian integral dari agama Hindu yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Darsana memberikan aspek filsafat, metafisika, dan epistemologi, sehingga antara agama dan darsana sifatnya saling melengkapi. Karma. Prinsip ini menyatakan bahwa tindakan individu dalam kehidupan saat ini akan mempengaruhi nasibnya di masa depan. Tindakan baik akan menghasilkan hal baik dan tindakan buruk akan menghasilkan hal buruk. Brahman. Brahman adalah esensi universal, energi kosmik yang ada dalam segala hal. Ini adalah konsep dasar yang mendasari semua realitas dalam Hinduisme. Reinkarnasi. Hinduisme juga mengajarkan keyakinan bahwa jiwa manusia itu reinkarnasi atau lahir kembali dalam berbagai wujud kehidupan setelah kematian. Dharma. Ini adalah tugas moral atau tanggung jawab yang harus diikuti individu dalam kehidupan mereka. Dharma berbeda untuk setiap orang berdasarkan usia, jenis kelamin, kasta, dan peran sosial mereka. Trimurti. Hinduisme memuja 3 dewa utama, yaitu Brahmana, sang pencipta, Vishnu, pemelihara, dan Shiva, penghancur. Mereka mewakili aspek-aspek berbeda dari kehidupan dan alam semesta. Samsara, siklus kelahiran, kematian, dan reinkarnasi yang tak berujung dikenal dengan samsara. Tujuannya adalah keluar dari siklus ini melalui pencapaian moksha. Jadi, untuk mencapai samsara, kita harus melalui pencapaian moksha dulu. Puja. Praktik ibadah yang mencakup pemujaan dewa-dewi, meditasi, dan ritual lainnya. Yoga adalah metode fisik dan mental untuk mencapai kesempurnaan dan penyatuan dengan yang ilahi. Ada berbagai jenis yoga termasuk yoga hatha, yoga bhakti, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu sejarah dan perkembangan dari Hinduisme. Hinduisme adalah salah satu agama yang tertua di dunia dengan sejarah dan perkembangan yang sangat kompleks. Berikut ini adapun ringkasan sejarah dan perkembangan dalam agama Hinduisme. Asal usul dari agama Hinduisme ini tidak memiliki pendiri tunggal atau satu kitab suci utama. Ia berkembang di wilayah India sejak zaman prasejarah.
dan banyak ajaran yang disusun dalam teks-teks suci seperti Veda yang berasal dari sekitar 1500 hingga 1200 sebelum Masehi. Veda adalah teks suci tertua dalam Hinduisme. Mereka terdiri dari himne dan mantra yang digunakan dalam upacara keagamaan. Ada 4 Veda utama, yaitu yang pertama Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda. Epik India kuno. Dalam epik India kuno, 2 karya besar muncul. Yang pertama Mahabharata dan Ramayana. Kedua epik ini mengandung cerita-cerita tentang dewa dan pahlawan, serta ajaran moral. Beberapa ajaran filsafat Hinduisme berkembang, termasuk Nyaya, Vaisesika, Samkhya, Yoga, Mimamsa, dan Vedanta. Masing-masing berfokus pada berbagai aspek kehidupan, spiritual, dan filsafat. Interaksi dewa. Hinduisme mengakui banyak dewa dan dewi dengan inkarnasi atau manifestasi Tuhan yang berbeda, yang dikenal sebagai avatar. Dewa Vishnu misalnya diyakini telah memiliki beberapa avatar seperti Rama dan Krishna. Pada periode klasik abad pertama hingga ke-10 Masehi, ajaran Hinduisme berkembang lebih lanjut dengan penulisan teks-teks seperti Bhagavad Gita dan Upanishad. Konsep reinkarnasi dan karma menjadi penting. Pengaruh agama lain. Hinduisme juga berinteraksi dengan agama-agama lain, terutama agama Buddha dan Jainisme. Ini menghasilkan pengaruh saling memengaruhi antar agama di India. Pemahaman kontemporer. Hinduisme terus berkembang dalam berbagai aliran dan aliran, mencakup berbagai tradisi, ritual, dan keyakinan yang mencerminkan keberagaman masyarakat India. Pada zaman modern ini, Hinduisme telah menyebar ke seluruh dunia melalui imigrasi dan praktik spiritual. Ini membuatnya menjadi salah satu agama di dunia yang signifikan. Hinduisme adalah agama yang beragam dan terus berkembang dengan waktu. Tetapi warisan sejarah dan filosofisnya akan tetap menjadi salah satu agama yang paling signifikan di dunia. Yang ketiga yaitu kontribusi agama Hinduisme ini dalam filsafat, budaya, dan seni. Yang pertama, kontribusi dalam filsafat. Hinduisme memiliki konsep-konsep yang mendalam seperti konsep reinkarnasi dan karma. Jadi ini memengaruhi pemikiran filsafat India secara luas. Pengaruh ini terlihat dalam berbagai aliran filsafat India seperti Vedanta, Yoga, dan Nyaya. Yang kedua itu kontribusi Hinduisme dalam seni. Hinduisme memberikan dasar yang kuat untuk seni di India. Seni seperti seni arsitektur, seperti kuil-kuil Hindu yang indah dengan ornamen yang rumit adalah contoh yang mencolok. Seni rupa dan tari tradisional India juga dipengaruhi oleh mitologi Hindu dan sering menggambarkan dewa-dewi Hindu. Ketiga yaitu kontribusi agama Hinduisme dalam budaya. Hinduisme mempengaruhi berbagai aspek budaya India, termasuk bahasa, festival, dan ritual keagamaan. Misalnya bahasa Sanskerta yang digunakan dalam teks-teks suci Hindu mempengaruhi perkembangan bahasa-bahasa di India. Dan juga festival-festival seperti diawali dengan Holi, merayakan ajaran dan mitologi Hindu. Yang ketiga yaitu perbandingan agama Hindu dengan agama lainnya. Jadi di sini saya mengambil contoh perbandingan agama Hindu dengan Buddha. Hinduisme adalah agama yang tertua yang beragam. Sedangkan agama Buddha adalah seorang
guru yang mendirikan Buddhisme sebagai agama yang terpisah. Kalau Buddhisme itu menolak konsep dewa-dewi, sementara agama Hinduisme memiliki banyak dewa dan dewi. Konsep reinkarnasi dan karma ada dalam keduanya, ada dalam kedua agamanya ini, tetapi dengan konsep yang berbeda-beda. Jadi dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa Hinduisme adalah agama tertua di dunia yang berasal dari India. Ia mengakui banyak bentuk Tuhan dan penekanan pada konsep reinkarnasi dan karma. Hinduisme juga mencakup praktik meditasi, yoga, dan ritual yang beragam. Sentral bagi Hinduisme adalah konsep dharma atau tugas moral yang memandu individu dalam menjalani kehidupan yang benar dan berharga. Hinduisme adalah agama yang sangat beragam dan terus berkembang dengan banyak aliran tradisi yang berbeda. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang Hinduisme. Mungkin masih banyak kekurangan. Adapun kata yang salah atau mengganjal, saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.